Kalian harus tahu nih, Toy Story 5 udah mulai ngasih beberapa bocoran penting, dan salah satunya bisa dibilang kejutan terbesar di seluruh franchise ini. Karena untuk pertama kalinya, film Toy Story nggak lagi nih bakal dipimpin oleh Woody, tapi digantikan sama Jessie. Ya, kabarnya Toy Story 5 bakal lebih banyak fokus ke Jessie. Artinya, dua ikon terbesar Woody dan Buzz kemungkinan porsinya bakal jauh lebih sedikit, bahkan mungkin cuma jadi karakter pendukung aja. Tapi gini, Toy Story tanpa Woody tuh ibarat makan tanpa nasi. Pixar gak mungkin lah ngelepasin Woody yang jadi jiwa franchise ini. Meskipun dia udah mengucapkan selamat tinggal di Toy Story 4, kita yakin dia bakal tetap nongol nih, minimal sebagai pemantik cerita atau cameo yang sangat penting. Sekarang pertanyaannya, kenapa Jessie? Kalau kita ingat di akhir Toy Story 4, Woody udah resmi ngasih rencana sheriff ke Jessie kan? Simbol itu jelas banget, Woody nurunin perannya sebagai pemimpin dan nunjukin Jessie buat jadi penerusnya. Jadi, kalau sekarang Jessie yang menjadi pusat cerita, ini udah dipersiapin dari film sebelumnya. Gak cuma itu, Jessie pertama kali muncul di Toy Story 2, dan waktu itu langsung jadi karakter yang dicintai banyak orang. Siapa sih yang gak keinget sama adegan paling emosional di Pixar, lagu When She Loved Me pas Jessie ditinggalin sang pemiliknya, itu bikin banyak orang nangis kejer. Jadi wajar banget nih kalau Jessie dijadiin tokoh utama baru karena dia punya latar belakang emosional yang sangat kuat. Kalau beneran Jessie yang jadi pusat cerita, bisa aja nih di film kelima ini bakal ngangkat tema Jessie sebagai pemimpin baru setelah Woody pergi. Tapi bukan cuma soal menggantikan Woody. Justru konflik intinya bakal jauh lebih dalam karena Toy Story 5 bukan cuma soal Jessie menggantikan Woody, tapi soal Jessie harus membuktikan bisakah dia jadi sheriff dengan caranya sendiri atau selamanya dia akan terjebak dalam bayang-bayang Woody. Dan jangan lupa nih, di sisi lain masih ada Buzz. Kalau dulu Buzz sering jadi tokoh utama bareng Woody, mungkin kali ini dia bakal jadi pendukung buat Jessie. Ini bisa bikin dinamika yang unik karena Buzz juga lagi ngadepin kenyataan hidup tanpa Woody. Nah, banyak fans juga mulai bertanya-tanya nih, soalnya di akhir Toy Story 4 kita tahu Woody udah memilih hidup bareng Bo Peep dan para Lost Toys, sementara Jessie dan Buzz dan mainan lain tetap bersama Bonnie. Jadi kalau di Toy Story 5 mereka akhirnya reuni, pertanyaannya gimana nih cara dua dunia itu bisa ketemu lagi? Apakah Woody dan Bo Peep bakal ninggalin kelompok Lost Toys demi bantu Jessie dan Buzz, atau justru Jessie dan kawan-kawan lah yang bakal nemuin Woody lagi nih? Dan kalau Woody akhirnya benar-benar balik, apakah perpisahan di Toy Story 4 itu cuma sementara atau bakal ada konsekuensi besar dari keputusan itu? Yang jelas, buat nyatuin Woody dan Buzz lagi, film ini pasti bakal bawa mereka lewat perjalanan besar nih. Mungkin kayak misi Buzz buat nyari Woody, atau Woody yang harus nemuin jalan pulang ke Bonnie ini mirip banget sama perjalanan epic mereka di film pertama. Dan Pixar kelihatannya emang gak mau ngelepasin Toy Story begitu aja ya. Dari sisi bisnis aja, Toy Story 4 berhasil tembus $1 miliar di box office global. Jadi meskipun kita udah dapat ending yang manis di film ketiga dan perpisahan mengharukan di film keempat, Pixar masih ngelihat ada ruang buat bawa cerita ini ke level yang baru. Toy Story 5 bisa jadi akhir beneran atau malah jadi pembukaan generasi baru dengan Jessie sebagai pusatnya. Yang pasti, Pixar pengen Woody yang masih jadi jiwa dari cerita, dan kita semua diajak buat sekali lagi ngerasain kehangatan khas Toy Story.